Astuna Rosena. Ini di sini Mang Lili mau minta waktunya Lili sebentar untuk mengadakan wawancara, di mana tugas ini merupakan tugas dari modul 3.1 di pendidikan guru penerap. Iya. Yaitu mewawancarai kepala sekolah kita dalam pengambilan keputusan di mana mengalami kasus dilema etika atau rujukan moral seperti itu. Baik. Ya, baik. Mang Lili mulai ya nih. Yang pertama, bagaimana Nini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik. Kalau dalam mengidentifikasi kasus ini dalam Dilema etika. dilema etika yang itu adalah benar dan benar. Kadang-kadang dalam kita dihadapkan dalam situasi yang serba sulit untuk menentukan keputusan. Ini benar, tetapi keduanya benar, tapi kadang-kadang ada dari segi moral, kita ada pertentangan. Nah, kalau rujukan moral itu kan benar dan salah. Nah, ini juga kita kadang-kadang dihadapkan pada situasi yang sulit untuk mengambil keputusan. Bagaimana mengambil keputusan dari situasi yang benar dengan yang salah? Berarti bagaimana ini dapat mengidentifikasi, yaitu melihat dulu ya apakah kasus tersebut berada di dilema etika, yaitu benar lawan benar, atau berada di rujukan moral, benar lawan salah. Ya, selanjutnya, selama Nini sebagai kepala sekolah, bagaimana Nini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar, sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, tentu dalam mengambil keputusan kita tidak bisa langsung. Ya, kita harus mengidentifikasi dulu dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber informasi. Dari itu barulah kita bisa mengambil keputusan. Kemudian mengambil keputusan itu tetap kita berpedoman pada nilai-nilai kebajikan moral. Dan itu kita selalu mengutamakan murid, berpihak pada murid, dan selalu punya rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan, punya rasa tanggung jawab untuk nanti hasil yang keputusan kita ambil itu seperti apa. Kita bertanggung jawab. Iya, oke. Berarti Lili menjalankan pengambilan keputusan itu yaitu dengan mengidentifikasi, mengumpulkan data-data, ya betul. Barulah Lili akan mengambil keputusan, di mana keputusan itu harus berpihak kepada peserta didik, tentunya juga mengacu pada nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Dan tetap keputusan itu harus dipertanggungjawabkan. Ya, bisa dipertanggungjawabkan. Oke, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Nini lakukan selama ini? Ya, mengumpulkan data-data, fakta-fakta sesuai dengan situasi. Ya. Mengumpulkan data. Tentu itu melibatkan siapa-siapa yang terlibat dalam pengumpulan data itu, apa dari guru, apa dari sumber lain gitu. Oke, berarti langkah-langkahnya itu mengumpulkan datanya terlebih dahulu. Setelah mengumpulkan data, barulah ini menanyakan dulu siapa saja yang terlibat di dalamnya. Nah, setelah itu baru kita analisis data-data itu. Ya, selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Nini anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif. Selalu kita berpijak pada 3 prinsip itu yang tadi. Nah, 3 prinsip itu tadi yaitu berpihak pada siswa, nilai-nilai kebajikan, dan kita tetap bertanggung jawab atas keputusan yang kita ambil. Berarti hal-hal efektif yang selama ini dianggap dalam keputusan itu yaitu berpihak pada murid-muridnya. Itu yang sesuai dengan kasus yang dihadapi. Betul. Habis itu juga nilai-nilai kebajikannya dan juga tanggung jawabnya kita dalam keputusan yang kita ambil itu kita bisa bertanggungjawabkan. Terus selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih? Tantangan ini dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Tantangannya apa saja? Itu udah memilih antara 2 pilihan itu. Memilih itu ya yang sulit. Jadi memilih antara 2 pilihan itu, antaranya ya nilai-nilai kebajikan universal
asal dan yang sama-sama benar. Nilai kebajikan dan sama-sama Benar. ya. Berarti tantangannya itu memilih dua pilihan Dua pilihan itu yang sulit. Karena kan kalau benar lawan benar, menurut si A benar, si B benar. juga benar. Nah sekarang kita nyari jalan tengahnya. Itu yang sulit Ya, ya. Tantangannya itu mampu tidak kita mengambil keputusan di situ ya. Untuk kepentingan bersama, Iya. kepentingan kebaikan bersama. Betul. Nah, setelah itu apakah ini memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Nini jalankan? Kalau jadwal tetap itu rasanya enggak sesuai dengan situasi dan kondisi, sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Nah, langsung tentunya kalau sudah ada masalah kita langsung mengidentifikasi masalah itu, langsung mengumpulkan data, langsung menganalisis, ya udah langsung kita ambil keputusan. Tapi tidak ada jadwal ya? Tapi tetap 3 prinsip itu. Iya. Tetap prinsip 3 Iya, prinsip. berarti tidak ada jadwal Tidak. karena kasus atau masalah pun juga kan suatu saat terjadinya ya tidak terjadwal juga kasus itu terjadi. Iya, tidak terjadwal. Datangnya kasus itu tidak terjadwal. Jadi penyelesaiannya juga sama tidak disesuaikan dengan besar kecilnya masalah. Iya, sesuai dengan kondisi, sesuai dengan besar kecilnya masalah, tapi tetap memperhatikan 3 prinsip itu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Nini dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang membantu Nini. Iya, yang membantu tentu dari sumber-sumber informasi, dari kan kita mengumpulkan data dari sumber-sumber data yang kita peroleh itu dari situ. Sumber informasi, sumber datanya. Yang tetap berpihak pada murid. Iya, berarti yang membantu itu yaitu informasi atau data yang Nini peroleh. Iya. Ya, menurut ini siapa saja yang bisa membantu Nini? dalam Ya tentu menyelesaikan di itu? lingkungan ini sekitar ini, terutama guru-guru. Ya masalah murid kan terkait dengan guru, jadi guru lah yang paling dekat membantu memberikan masukan, memberikan laporan, memberikan data-data. Iya, gitu. betul. Ya. Guru yang bersangkutan. Iya, ya. guru. Oke, yang terakhir Nini, dari semua hal yang Nini sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Nini petik dari pengalaman Nini? Yang dapat dipetik pengalamannya? Selama ini ya, pingin keinginan kita satu adalah berbuat yang lebih baik, membuat murid supaya lebih nyaman di sekolah, guru-guru juga supaya lebih nyaman melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Berarti pengalaman yang dapat dipetik itu Nini ingin siswa dan guru bisa nyaman berada di sekolah, gitu ya, itu tantangannya Iya. dan pembelajarannya. Iya. Pengalamannya bagaimana bisa membuat guru dan siswa itu merasa nyaman berada di sekolah, Iya. seperti rumah kedua. Rumah kedua dengan 3 prinsip tadi yang harus kita selalu itu kita pakai apa namanya dasar untuk melaksanakan tugas dalam melaksanakan pendidikan di sekolah ini. Ya, berarti pengalamannya juga yaitu mengacu pada 3 prinsip tadi, Ya, tetap berpihak 3. pada murid. Selalu itu yang karena kita sekolah swasta apalagi Iya. kita mesti berpihak pada murid bagaimanapun murid itu adalah boleh dikatakan anak kita yang kedua. Harus kita berikan pelayanan sebaik-baiknya. Ya, betul. Karena kita mengingat kita itu berada di lingkungan sekolah swasta yang harus memberikan pelayanan yang lebih untuk peserta didik khususnya ini. Ya, baik, ini untuk wawancara hari ini pertanyaannya sudah semua disampaikan. Ini juga semua sudah menjawab sesuai dengan apa yang ini alami selama menjadi kepala sekolah di sini. Terima kasih banyak ini atas waktunya. Mungkin nanti kita selalu akan sharing mengenai apa masalah yang dihadapi oleh guru maupun murid kita di sekolah. Terima kasih Nini. Ya, selamat Ayu, semoga sukses. Lagi Bu Komang Yuli. Bagaimana ini kabarnya hari ini? Astungkara sehat. Bu Komang gimana kabarnya? Sekarang sehat juga nih. Ya begini Bu Arin, tujuan kedatangan saya hari ini ke sini mau meminta waktunya Bu Arin sebentar untuk menyelesaikan tugas saya pada modul 3.1 terkait
dengan pengambilan keputusan mengenai kasus yang dimana posisinya dilema etika atau rujukan moral. Seperti itu Bu Arin. Oke, baik, semoga bisa membantu ya. Terima kasih Bu Arin. Baik, saya lanjut saja ya. Nah, bagaimana Bu Arin dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk kepada dilema etika ataupun rujukan moral itu tidak secara khusus sih. Jadi kita bisa melihat kejadian yang ada, kemudian mempelajari penyebab kasus itu, kenapa ada kasus itu, kemudian mencari fakta-fakta. Ya, merupakan sebuah prosedur lah, langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mengidentifikasi itu. Berarti secara tidak khusus Tidak ya. khusus. Berarti melihat dan mempelajari dulu apakah kasus tersebut termasuk dilema etika atau rujukan moral. Iya, betul sekali. Oke, selanjutnya, nah selama Bu Arin menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, saya menjalankan pengambilan keputusan mengenai hal tersebut, terutama untuk kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Itu kita dihadapkan dengan kasus-kasus yang biasanya sesuai dengan konteksnya sih. Jadi kita mengecek dulu bagaimana kasus tersebut, kemudian nilai-nilai apa yang harus kita perhatikan di kasus tersebut, kemudian dalam pengambilan keputusan pun kita tidak serta-merta harus secara langsung, tentunya kita harus ada pemikiran terlebih dahulu, pertimbangan-pertimbangan. Nah, keputusan ini tetap diambil berdasarkan musyawarah, karena di sini saya sebagai kepala sekolah juga didampingi oleh wakil-wakil kepala sekolah. Jadi tentunya ada banyak pertimbangan lah dalam hal ini untuk pengambilan keputusan itu, gitu kan. Tidak boleh secara langsung. Kalau menurut saya tidak boleh secara langsung diambil karena banyak pertimbangan yang harus kita perhatikan dalam hal ini. Oke, menjalankan keputusan itu yaitu dengan mengecek dulu ya, mempelajari dulu kasus-kasus tersebut, terus nilai-nilai apa yang terkandung dalam pengambilan keputusan itu, dan juga tidak lupa Bu Arin mengajak rekan sejawat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Tentunya pasti ada skala prioritas yang harus kita utamakan. Itu kalau ini memang ini urgent yang harus kita selesaikan dengan segera, mungkin nanti musyawarahnya juga segera kita lakukan. Jadi skala prioritas ya. Betul. Oke, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah. Seperti yang tadi saya sebutkan, sebenarnya kita prosedurnya itu yang prosedur standar aja. Ya, saya yang pertama kita kenali dulu permasalahan itu seperti apa. Ya, identifikasi masalah lah, gitu ya. Jadi mengumpulkan masalah, menyaring informasi, kemudian dari siapa masalah ini terjadi. Kemudian misalnya dengan wali kelas, ya tentunya kita harus mengumpulkan informasi dari wali kelas itu. Kemudian setelah data yang ada, kemudian kita dapatkan data tersebut, baru kita menentukan orang yang terlibat itu siapa yang harus kita libatkan dalam hal ini. Ya. Nanti setelah itu baru berkoordinasi dengan para kawan. Pasti ini memerlukan banyak waktu sih sebenarnya. Tapi ini prosedur yang harus kita jalankan karena nggak bisa langsung, karena ini ketika kita ngambil keputusan itu pasti efeknya tuh akan ada beberapa orang yang kena di situ. Betul. Karena kita kan harus memikirkan dampaknya betul sekali apa dampaknya. untuk kita, untuk orang lain, dan seperti itu ya. Jadi langkah yang Bu Arin lakukan yaitu mengidentifikasi terlebih dahulu ya, mengidentifikasi kasus tersebut, habis itu menyaring siapa yang terlibat. Nah setelah itu barulah Bu Arin bisa menentukan dan tentunya berkoordinasi dengan siapa yang terlibat. Oke, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya dalam pengambilan keputusan mengenai dilema etika ini tentunya tetap kita menggunakan prosedur yang tadi saya sebutkan. Kenapa kita menggunakan prosedur itu?
artinya data-data atau informasi mengenai kasus itu kalau bagi saya itu valid berarti gitu. Jadi fakta-faktanya itu sudah benar terkumpul seperti itu kan. Sekarang kita zamannya berpikir kritis ya. Jadi kita tentuin dulu ini kenapa bisa terjadi gitu. Tetap prosedur itu dijalankan gitu ya. Kemudian setelah itu baru kita mulai bermusyawarah itu untuk menentukan menerima masukan-masukan. Untuk tetap keputusan sih ada pada kita sebagai kepala sekolah. Tapi ya kembali lagi kita yang namanya manusia kan bagaimana ini bagaimana kalau kita banyak orang yang diajak bekerja, masukan-masukan itu kan pasti akan ada kita bisa pertimbangkan untuk itu. Menurut saya sih itu efektif sih. Iya benar. Karena kalau kita sendiri yang masukan kan belum tentu baik untuk orang lain. Iya betul. Ya, jadi masukan itu penting dan satu lagi pikiran yang tenang. Kalau pikirannya tidak tenang itu kemudian kalau kita tidak mengetahui fakta-fakta informasi yang detail itu jadinya mengambil keputusan itu kayak tidak sevalid apa yang sesuai dengan prosedur yang sudah kita lakukan. Betul sekali ya Bu Aril ya. Berarti hal-hal yang efektif di sini Bu Aril tetap menjalankan pengambilan keputusan itu dengan prosedur ya. Terus dalam musyawarah tentunya dan juga menerima masukan-masukan dari rekan sejawat yang lain. Dan selanjutnya hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang ada dirasakan apa? Ya, kita sebagai sekolah swasta, ya kan. Jadi ada beberapa kasus yang terkait dengan kepentingan orang tua ini, ya. Jadi kepentingan orang tua, kemudian orang tua masing-masing punya pemikiran dan pembenarannya terhadap kasus yang sedang terjadi. Karena kita kan sebagai pelayan ini di sini ya. Benar sekali. Jadi bagaimana publik ya. Gimana kita memberikan pelayanan agar mereka puas, tetapi masih di koridor sesuai dengan norma, sesuai dengan aturan yang berlaku. Gitu. Kalau memang mereka salah, kadang mereka nggak menerima itu adalah sebuah kesalahan gitu ya. Jadi kepentingan mereka itulah sebagai tantangan kita sebenarnya. Ya, dan juga kita di sini kan apalagi kita baru ya gitu. Jadi ada senior ketika kita minta pertimbangan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan karena pemikiran yang berbeda sebenarnya di sini. Iya. Jadi nggak sepaham atau tidak sejalan dengan bagaimana apa yang kita maksudkan gitu. Itu aja sih tantangannya, tapi sejauh ini bisa sih kita ya, bisa kita atasi itu, selesaikan itu. Oke, tapi tantangannya itu utamanya kepentingan orang tua ya. Selain itu mungkin ya yang Bu Aril katakan tadi yaitu pemikiran dengan lulusan yang lainnya belum tentu sejalan bersama. Jadi Bu Aril harus merangkul mereka itu, juga biar bisa karena pandangannya kadang pandangan kita sekarang yang udah agak modern kan paradigma pembelajaran, paradigma pelayanan kita ini kan baru gitu. Sedangkan mereka masih agak-agak ya tempo dulu lah gitu. Kita kan maunya perubahan lah. Iya betul. Gitu, ya. Itu sih tantangannya. Menyesuaikan ya. Ya. Oke. Nah terus selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Ya, untuk jadwal atau tata cara itu sih nggak baku ya bagi saya gitu ya, tergantung konteksnya gitu. Jadi kalau misalnya masalah itu skala prioritas lagi yang seperti tadi saya katakan itu. Kalau misalnya dia memang urgent harus diselesaikan sekarang, kita minta waktu sejenak gitu ya kan. Kalau misalnya sekarang langsung selesaikan, kita tidak bisa mengumpulkan informasi karena kita harus prosedur itu tetap kita lakukan. Jadi pengumpulan informasi tetap, tapi kita minta waktu sejenak untuk penyelesaian itu agar supaya nanti keputusan yang kita ambil itu sama-sama memberikan dampak positif lah bagi orang-orang yang terlibat di sana. Kalau jadwal enggak. Kadang kalau misalnya bisa dibilang dia terjadwal, mungkin akan terjadwal kalau misalnya dia tidak urgent. Betul. Mungkin kalau masalahnya besar gitu ya. Betul, itu harus banyak orang yang kita libatkan. Pemikiran yang lumayan ekstra
ya untuk bisa menyelesaikannya. Iya, untuk gitu bisa, dah makanya. memikirkan ini terbaik untuk semua Ya, orang. pokoknya dampak negatif tuh sekecilnya Iya, dari keputusan itu yang harus kita timbulkan Iya, gitu. Sulit ya. Tidak baku ya. Iya betul. Jadi nggak bagus sih sebenarnya Iya. ya. Tergantung situasi, konteksnya bagaimana. Oke, tergantung situasi yang ada ya. Iya betul betul. Pokoknya yang penting sesuai dengan norma, aturan gitu aja udah aman bagi saya. Oke, luar biasa ya Bu Arin ya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Arin dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, sebenarnya kalau faktor-faktor atau seseorang yang mempermudah itu pastinya ada gitu ya, sebagai motivasi, sebagai penasehat kita gitu, karena yang namanya manusia ketika kita dalam keadaan tertentu kita nggak bisa mengambil keputusan secara seketika. Jadi faktor-faktor atau seseorang yang dapat memotivasi, memberikan masukan itu pasti ada gitu ya. Misalnya kaur-kaur atau waka-waka yang tadi saya bilang gitu. Waka-waka ya, waka Ya, seperti ya. kemudian komite kita yang dalam hal ini itu adalah yayasan. Kemudian orang-orang yang berkompeten seperti misalnya Bu Pengawas juga mungkin kita bisa Iya, betul. ajak sebagai seseorang yang bisa membantu kita dalam pengambilan keputusan tentunya. Masukan-masukan mereka lah yang kita bisa pertimbangkan. Kita pertimbangkan mana baik, mana buruk sesuai dengan keadaan kita. Iya, Tetap kita yang harus apa ketok palu gitu istilahnya ya. ternyata sulit dalam pengambilan keputusan itu ya. Oke, berarti wakase, komite, yayasan, pengawas, apakah Guru kemungkinan juga ada, bahkan suami sih sebenarnya bisa diajak bertukar pikiran karena kita seprofesi nih. Oke, keluarga ya. Keluarga juga. Jadi satu profesi Iya, ya, lebih jadi gampang lagi. semakin banyak masukan, semakin banyak pertimbangan. Itu seharusnya kan semakin bingung, tetapi ini semakin banyak pilihan yang akan saya ambil. Lihat saya pertimbangkan dampaknya. Iya, betul. Kira-kira begitu. Jadinya bisa lah mengambil keputusan yang memang benar-benar terbaik untuk siapapun yang meminimalisir yang hal yang negatif ya. gitu ya. Nggak bisa sih sebenarnya kita memuaskan semua orang Iya, betul. Oke, yang terakhir nih Bu Arin ya. Dari semua hal yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu? Ya, jika dikaitkan dengan dilema etika atau rujukan moral ini, itu mereka itu kedua kasus ini sama-sama sebenarnya membingungkan bagi kita. Gitu. Tentunya dalam pengambilan keputusan kita ya harus yang pertama sesuai dengan prosedur. Utamanya itu adalah bagaimana kita mengumpulkan informasi atau fakta terkait kasus itu agar supaya nanti ketika kita berjalan sudah harus mengambil keputusan, kita sudah ada dasar. Kenapa saya harus mengambil keputusan ini? Kenapa saya harus jalannya ke arah ini? Itu harus ada dasarnya. Dasarnya itu adalah informasi atau data-data yang sudah saya kumpulkan. Kemudian bagaimana saya tetap mengambil keputusan itu sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku. Ya, kadang-kadang yang namanya dilema kan. Iya, benar. Gimana nih dilema nih kalau kesini rasanya? Itu ya kalau kesini kesenggol. Ya, pokoknya intinya tetaplah kita sesuai prosedur, kemudian musyawarah, pikiran jernih itu aja sih. Ya. Oke, berarti pengalamannya itu yaitu dalam menentukan keputusan itu. Betul. Oke. Tidak segampang yang kita kira sih sebenarnya mengambil keputusan gitu. Iya, karena kan harus mempertimbangkan semuanya gitu ya dari segi semua aspek gitu. Apalagi kita di swasta ya, Iya, harus hati-hati swasta. sekali nih. Iya betul, apalagi ke orang tua keputusannya. Oke Bu Arin, untuk pertanyaan sudah saya sampaikan semua dan Bu Arin juga sudah membantu menyampaikan bagaimana jawaban Bu Arin dari pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Kalau bisa dibantu, Oke, iya mungkin nanti lain waktu ya. Kalau kita perlu diskusi, jangan waktunya lagi. Terima kasih ya Bu Arin ya. Semoga tetap selalu dalam keadaan sehat. Selamat pagi Bu Arin. Selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi, Bu Tama. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, tujuan saya datang ke sini ingin mewawancarai Ibu
bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema atau bujukan moral? Oke. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk sharing hari ini Bu Tomang. Jadi untuk dilema etika maupun bujukan moral itu ada sepemahaman saya itu ada perbedaannya. Kalau dilema etika itu adalah di saat pengambilan keputusan kita itu merupakan keputusan antara yang benar dan yang benar. Tapi kalau untuk bujukan moral itu terkadang ada hal negatif yang ditimbulkan dari pengambilan keputusan kita. Mungkin kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, berarti menurut Bu Dewi sendiri dilema etika itu yaitu benar lawan benar, di mana setiap sisi dari keputusan yang kita ambil itu ada sisi benarnya. Nah, kalau bujukan moral itu ada hal negatifnya ya, seperti itu ya, mungkin benar lawan salah. Oke, selanjutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memberikan nilai kebajikan. Kalau untuk pengambilan keputusan itu sesuai dengan dilema etika ya. Jadi ada keputusan kita yang benar dan benar. Jadi di satu sisi memang itu benar, di sisi yang lain juga benar juga kan. Itu bagaimana saya melihat dampak akhirnya, di mana bagaimana dia berdampak positif dan meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan dari pengambilan keputusan yang akan dilakukan. Berarti dampaknya ya, Iya. dampaknya seperti itu. Oke, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini? Kalau langkah-langkah untuk prosedurnya yang jelas yang pertama pasti kita lakukan identifikasi masalah, lalu kita mengenali dampak yang akan kita ambil keputusannya, terus peraturan mungkin yang apakah sekiranya keputusan yang diambil itu melanggar peraturan atau tidak, terus apakah sudah menimbulkan rasa peduli juga, kan ada juga di situ. Kadang-kadang kan memang aturannya A, tapi kalau memang itu bisa kita bengkokkan ya kan gitu, kenapa tidak demi kebaikan Ya, setelah langkah-langkah yang Ibu akan lakukan, mengidentifikasi masalah, mengenali masalah tersebut, dan juga akan berdiskusi dengan lain agar mempertahankan dampak atau memberikan ketimbulkan. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau untuk hal yang efektif yang dilakukan itu kita pasti pengambilan keputusan itu bukan hanya sendiri saja. Saya walaupun sebagai kepala sekolah di sini juga merangkul pendapat-pendapat teman-teman lainnya. Habis itu kalau memang itu melibatkan dari anak itu juga kita akan melibatkan juga komite maupun ada beberapa kepala lingkungan di sini juga kalau memang misalnya masalah itu yang masyarakat maupun keberadaan sekolah. Itu mengumpulkan pendapat-pendapat dengan berkolaborasi bersama dengan pemangku sekolah ini.
biasanya yang namanya masalah itu nggak kenal waktu dia kan. Nah, dan kita lakukan biasanya secara insidentil sesuai dengan kondisi dan situasinya. Kalau memang itu harus secepatnya kita ambil keputusan, kita akan lakukan. Walaupun memang bisa diberi waktu untuk mengambil keputusannya, ya kita harus pertimbangkan dengan seluruh seluruh komponen sekolah lagi. Tidak ada jadwal ya. Tidak ada jadwal. Karena permasalahan itu tidak kenal waktu. Iya. Suatu saat ya, kalau memang kasus atau masalah itu bisa segera yang kita hadapi ya. Tapi kalau tidak, kita akan melakukan musyawarah bersama dengan rekan sejawat. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau di sekolah saya punya tim hebat kami di sini. Kita berkolaborasi dalam segala apapun masalah yang ada yang di sekolah ya. Jadi itu tetap kita membawa nama sekolah. Jadinya kita harus forum di dalam internal kita. Nah itu biasanya kalaupun terjadi masalah kita lembut dulu, kita kita urung pendapat, saran apapun itu. Terutama biasanya kalau menyangkut masyarakat dan yang lainnya itu lebih banyak ke guru-guru yang lebih senior, karena biasanya kan kita hanya lihat dampaknya ini, terus tapi mereka karena udah punya pengalaman yang lebih dari kita lebih lama, itu bisa mempertimbangkan kembali. Tapi tetap kolaborasi dengan rekan sejawat seperti itu ya, karena ibu sendiri memiliki tim di sekolah ini untuk menyelesaikan masalah. Oke, yang terakhir ini Bu, dari semua hal yang Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu? Ya, pembelajarannya itu dilema etika itu adalah uji nyali bagi saya. Karena ini sesuatu sebenarnya kita sudah melakukan itu dari saat kita pun jadi guru, tetapi sekarang tantangannya saat menjadi kepala sekolah itu sebetulnya lebih besar. Yang kita hadapi bukan hanya kelas kita saja, satu saja, tapi ini semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6, terus permasalahan yang lainnya. Nah, di situ pembelajarannya luar biasa. Ternyata semakin kita ditempa dengan masalah seperti ini, syukurnya kita semakin kuat mental. Habis itu pengambilan keputusan kita semakin matang lagi, terus kita bisa berkolaborasi dengan banyak orang, mendengarkan saran pendapat dari orang lain, menurunkan ego kita. Oke, berarti pengalaman yang Ibu dapatkan yaitu di mana yang awalnya Ibu merasa bahwa pengambilan keputusan itu seperti ajang uji nyali seperti itu ya. Tapi karena sudah sering Ibu melakukan, jadi Ibu lebih terbiasa lagi untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Seperti ini, jadi semakin matang pengambilan keputusan.